Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam dakwah keliling edisi Wanita Ahli Surga. Tentunya puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih bisa berjumpa pada hari ini, tentunya dengan nikmat iman dan nikmat kesehatan yang masih melekat pada diri kita. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini tim dakwah keliling TVRI sedang berada di Masjid Jumhuriyah, tepatnya di Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Dan hari ini kita akan membahas tentang wanita ahli surga. Tapi sebelum itu, untuk menyempurnakan majelis kita hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori'ah kita Indah Permatasari. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Itu untuk tambah semangatnya. Yang pertama tadi banyak yang belum siap, masih terhanyut akan keindahan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Indah Permatasari tadi, yang juga kebetulan sebagai juara 1 MTQ tingkat kabupaten di Banyuasin. Boleh tepuk tangan dulu ibu-ibu? Tidak usah sampai angkat tangan juga tepuk tangannya ibu-ibu ya, cukup di dekapan saja. Oke, sebelumnya siang hari yang panas ini nengok ibu-ibu dari pojok pengen es melon serut aku ibu-ibu. Caknya seger gitu melihat ibu dengan pakaian hijau-hijaunya. Kira-kira kapan nempa baju ini ibu-ibu? Oh lama, memang seragam paten ini bu ya. Oke, kalau begitu sebelumnya aku mau nyapa dulu nih rombongan majelis taklim yang hadir pada hari ini. Ada majelis taklim tuan rumah tentunya, majelis taklim Jumhuriyah dari Kecamatan Banyuasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mana rombongannya ini? Jawab salam galau soalnya. Oh, terpisah, disebar sebagai panitia menjaga kondisi keamanan ibu-ibu ya. Oke, majelis taklim Al Hidayah dari Kecamatan Betung. Assalamualaikum. Lah yang tadi lah. Jadi dari mana ibu nih sebenarnya? Ditanya angkat tangan Betung iyo, dari Banyuasin iyo. Oke, majelis taklim An-Nur dari Rantau Bayur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majelis taklim Jami Al-Muhlisin dari Suak Tape. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majelis taklim Al-Muta'ali dari Talang Kelapa. Assalamualaikum. Lesu Kalakundu. Di awal banyak yang jawab ini. Waalaikumsalam. Mungkin halus galau ibu-ibunya. Yang lain yang belum disebut dari majelis taklim mana saja? Nurul Iman. Assalamualaikum. Rami padahal ibu ya. Oke, yang mana lagi? Yo, pokoknya untuk seluruhnya majelis taklim yang hadir pada hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya untuk menuntut ilmu dan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita pada hari ini. Nah, tapi sebelumnya aku juga ingin mengingatkan ke pemirsa yang ada di rumah bahwa acara kita hari ini terselenggara tetap dengan protokol kesehatan. Sudah pakai masker galau ibu? Sudah. Cuci tangan? Pakaian sanitizer tidak? Jago jarak? Sudah. Walaupun jaraknya wayasi kok tas jaraknya ibu ya. Tidak apa-apa, yang penting jago jarak. Sudah vaksin ibu-ibu? Itu yang paling penting supaya acara kita hari ini tetap terlaksana dengan baik. Oke, ibu-ibu sekalian, mengingatkan bahwa tema kita hari ini tentang wanita ahli surga. Dan sudah hadir juga bersama kita ada Ustadz Toharudin SPDI. Ustadz boleh berdiri bersama kami Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz kesibukannya apa sehari-hari? Alhamdulillah sehari-hari ngajar di Pondok Pesantren Nurul Iman Ujung Tanjung, juga penyuluh agama non PNS, bertugas sebagai imam rawatib di Masjid Agung Al-Amir, juga ketua komisi fatwa di MUI Banyuasin. Alhamdulillah beberapa amanah. Sibuk Ustadz nih rupanya. Aku kira cuma di pondok pesantren, tapi banyak kegiatan di luar dari itu Ustadz ya. Oke, kita doakan jemaah sekalian untuk kesehatan Ustadz supaya tetap dikuatkan dalam menyebarkan ajaran agama Islam dan juga mengajar di pesantren tentunya Ustadz ya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Ustadz? Iya. Ustadz, tema kita hari ini tentang wanita ahli surga. Tentunya ibu-ibu di sini pengen enggak jadi ahli surga? Pengen. Ada yang sudah merasa jadi ahli surga? Ada yang ngangkat tangan tadi, yang mana tadi? Alangkah sombongnya Ustadz. Dijuluki wanita soleha saja kita sudah luar biasa, bebannya sangat tinggi Ustadz ya. Apalagi dijuluki sebagai wanita ahli surga. Tapi bukan berarti tidak mungkin Ustadz ya. Salah satunya Ustadz, wanita yang dijuluki ahli surga siapa Ustadz?
Ya kayak ibu-ibu inilah. Ibu-ibu Insya inilah. Allah, Baca insya nih Allah. Ustaz nyendang ke ibu-ibu di sini. Insya Allah. Amin, kita aminkan ibu-ibu ya. Tentunya nanti Ustaz akan banyak menyampaikan tausiahnya tentang bagaimana menjadi wanita ahli surga ataupun dari cerita-cerita zaman Rasulullah yang sudah ada Ustaz ya, tentang bagaimana kekuatan-kekuatan wanita pada zaman itu tentunya untuk mencapai gelar sebagai ahli surga. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja dengarkan tausiah dari Ustaz tentang wanita ahli surga. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dakwah keliling TPRI dimanapun berada, wabil khusus yang kita muliakan, yang kita hormati, para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang sangat saya hormati, yang sangat saya muliakan, yang luar biasa begitu semangat untuk menghadiri acara ta'lim, acara dakwah keliling pada siang hari yang mulia dan penuh berkah ini. Pertama dan paling utama, tentu sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tak pernah kenal lelah, tak pernah berhenti kita bersyukur, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling layak, paling pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai tema kita pada siang hari ini, Rasul mengatakan awwalu may yadkhulul jannah, yang pertama kali. Jadi bukan hanya masuk surga ibu bapak yang mulia, duluan masuk surga, lebih awal masuk surga, mengalahkan golongan-golongan lainnya. Siapa mereka? May yahmadullah, orang yang senantiasa memuja, memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit, susah ataupun senang, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ibu bapak yang mulia termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehariban junjungan kita, penghulu kita, suri tauladan kita, yang syafaatnya amat sangat kita nanti, amat sangat kita harapkan, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua jamaah yang mulia adalah umat Rasulullah yang setia melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang mulia, alhamdulillah kompak semuanya, hijau-hijau pada siang hari ini. Semoga pakainya sudah lunas semua. Karena ibu-ibu sesuai tema kita, wanita ahli surga, bu orang masuk surga bu. Ya, paca orang masuk surga walaupun banyak amal, walaupun soleh dan soleha, walaupun ahli ibadah, kalau sikok benyangkut, Bang Putra ya, sikok benyangkut. Dan ini Rasulullah katakan. Pak Sekcam hadir di tengah-tengah kita, ya, pengurus Masjid Jumhuriyah juga hadir di tengah-tengah kita. Rasul mengatakan, bahkan orang yang mati syahid, yang dijamin masuk surga sekalipun bu, kalau ada nyangkut yang sikok ini, maka hati-hati bahaya yang sikok ini. Urung masuk surga, minimal dipending, ditunda masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Rasul katakan, asyahidu yaghfirullahu lahu kulla dzanbin illa dain. Orang yang mati syahid, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang mati syahid?
orang yang meninggal dunia dalam membela agama Allah. Ma'asyiral hadirin yang mulia, jamaah safari keliling, dakwah keliling TPRI Palembang yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahidu yaghfirullahu lahu kulla dzanbi illa ad-dain." Orang yang mati syahid seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu dosa, yaitu dosa utang. Maka mohon maaf, semoga semua hutang kita dilunasi ya sesegera mungkin. Jamaah yang mulia, tema kita hari ini ya sengaja kita pilih karena memang yang hadir mayoritas adalah ibu-ibu. Informasi yang sampai kepada kita dari jam 7 sudah siap-siap, jam 8 sudah sampai di Jumhuriyah ini. Alhamdulillah, ini semangat yang luar biasa. Semoga sesuai dengan semangatnya, insya Allah semangat juga kita nanti akan berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulia, yang pertama, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa wanita yang ahli surga itu adalah, Rasulullah bersabda yang dikutip dalam kitab Uqudul Lujjain, ayyumam ra'atin salat khamsaha wa samat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at. Wanita mana saja, para istri mana saja, yang penting syaratnya 4. Bapak Ibu hadirin yang mulia, semoga bapak-bapak yang hadir, walaupun kalah jumlah kita dibandingkan ibu-ibu, para istrinya adalah wanita ahli surga. Dan ibu-ibu yang hadir semuanya termasuk wanita ahli surga. Dan Bang Putra penyiar kita yang masih bujang, mudah-mudahan dapat jodoh segera mungkin, yang jodohnya adalah bidadari ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali bakal jadi mantu orang Banyuasin, mudah-mudahan. Tak diamin ke Bu? Kena kolak ke Bang Putra kali itu. Ada 4 syarat Bapak Ibu hadirin yang mulia yang ingin menjadi wanita ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sesuai lagu Bang Jepri almarhum itu apa Ustaz Jepri? Bidadari surga. Syaratnya 4 Bu. Nomor 1, wanita ahli surga itu adalah salat khamsaha, melaksanakan salat 5 waktu. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu hadirin yang mulia, kita semangat pergi pengajian tapi salat asar nanti awas jangan tak salat. Ya, jangan semangat mengerjakan yang sunnah tapi kurang semangat mengerjakan ibadah yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci surga nomor 1 adalah salat khamsaha, salat 5 waktu. Yang kedua, wasamat syahraha, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Insyaallah tinggal 3 bulan lagi lebih kurang kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Persiapan mulai dari saat ini. Maka pengajian ini kita laksanakan adalah dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bekalnya kita siapkan sejak saat ini. Ya, maka siapkan bekal untuk menyambut bulan suci Ramadan dan niatkan untuk bisa berpuasa selama sebulan full, selama sebulan penuh. Yang ketiga, oke Ustaz, tahan sebentar Ustaz, kita kan masih banyak sekali membahas tentang wanita ahli surga. Tadi sudah dibocorkan salah satunya wanita ahli surga Ustaz ya, yang sholat 5 waktu. Berarti ada berapa lagi Ustaz syaratnya? Ada 3 lagi yang akan disebutkan. Maka itu untuk itu jangan kemana-mana, tetap di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi, di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu masuk ke fokus. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. Sepakat. Oke ya. Oke, dipanggil. Kami dulu jadi nih ya. Tidak mana dia tuh? Dipanggil ya. Oh iya. Kok dosnya nyenggol aku, kok ngajak aku gibah. Itu nih. Woi kawe, vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Nah, melindungi kau. Pengalaman Black. Iya. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, dah apa-apa. Apa dah apa? Kita udah benci kau nih. Berani lah ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya. Sehat, Indonesia Sudahlah, kuat. aku. Pokoknya agak tidak sakit. Cuma inilah jarum suntiknya. Nah, kau panggil dulu. Panggil lah Pak RT, ayo lah. Panggil Pak dokter. agak kunjung Pasien pertama, Black. Nah, cepet. Dah apa, Black, dah apa. Tidak apa. Cepet, dah apa. Angkat ke bebang, kan kita gendong. Di. Nih, setelah situ. Angkat ke bebang, angkat bebang sih. Kan, usah. Masa aku bisa tuh. Cara dong, lanjutlah. Nanti dulu ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh yang cari di TV-TV itu mah. Gak apa-apa kok bu, vaksin itu aman. Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awaslah dokter misal sakit, aku ada apa-apa dok, mati dok. Harta aku yang banyak di dusun itu dok. Siapa orang meninggal kenyong? Tidak sakit dok ya. Tidak sakit bu, ternyata sudah vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah jangan takut untuk vaksin. Tidak sakit sama sekali. Makasih dok. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa. Masih semangat sekali ibu-ibu yang hadir pada hari ini membahas tema kita tentang wanita ahli surga. Mungkin kalau memang hadirin yang hadir ini banyak dari bapak-bapak, mungkin cara mendidik istri menjadi wanita ahli surga temanya Ustadz. Berhubung di sini ibu-ibu galuh merato, disinggung juga Ustadz tadi bahwa datangnya dari pagi, sudah dari jam 8 sudah standby di masjid ibu ya. Jam 8 Ustadz masih di rumah baru mandi katanya. Tapi tidak apa-apa, ini menunjukkan kesemangatan dari masyarakat Banyuasin tentunya. Inilah rombongan-rombongan nantinya yang insya Allah akan menjadi wanita ahli surga. Tepuk tangan dulu dong. Oke.
Nah, tadi di segmen 1 Ustadz sudah membahas syarat-syarat untuk menjadi wanita ahli surga. Salah satunya adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Ini wajib bukan hanya untuk wanita ahli surga, tapi untuk semua insan umat muslim tentunya Ustadz ya. Tapi ini salah satu cirinya seorang wanita untuk menjadi wanita ahli surga. Nah, 3-nya apa lagi nih Ustadz? Kalau begitu langsung saja ini dia Ustadz dengan wanita ahli surga. Terima kasih Bang Putra. Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah. Yang pertama, syarat menjadi penghuni surga, bahkan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang memenuhi 4 kriteria ini akan dipanggil dari 8 pintu surga. Ada 8 pintu surga Bapak Ibu hadirin yang mulia, dan wanita yang memenuhi 4 kriteria ini akan dipanggil dari pintu surga manapun. Terserah mau masuk dari manapun, saking mulianya wanita ini. Yang pertama tadi sholat 5 waktu. Yang kedua mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, akan bagus juga kalau ditambah dengan ibadah puasa sunnah lainnya. Yang ketiga wa ahsanat farja, wanita ahli surga adalah yang mampu menjaga kehormatan dirinya baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Maka ini sudah cantik-cantik ibu-ibu yang mulia, pakai jilbab, pakai hijab, menutup aurat. Dan ini bukan cuma ketika pengajian, bukan cuma waktu kondangan. Kondangan cantik-cantik Bu ya, pengajian rapi, menutup aurat. Tapi pas di rumah kadang-kadang tuh maka sewet gentong B. Ya Allah. Ya. Nah, itu berarti belum mengamalkan ciri-ciri wanita ahli surga yang disebutkan Rasulullah. Ini bukan nyinggung, Bu. Nyinggung nih anakku tuh. Ya, semoga sadar kalau tak disebut kadang tak paham. Semoga ya. Yang keempat, dalam hadis ini disebutkan ciri wanita ahli surga adalah wa ata'at ba'laha, taat patuh dengan suami, taat patuh dengan lakinya, tapi dengan catatan taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki Bu cuma minta buat ke kopi, tidak usah diminta, tidak usah disuruh, dan harus tahu hobi laki. Hobinya kopi atau teh, atau mungkin hobinya puan. Kalau tak puan mungkin hobi susu barangkali kan. Sama bela bednya. Nah kita, bukan kita ya, ibu-ibu, para istri harus paham sehingga akan menjadi istri ahli surga yang ata'at ba'laha, taat patuh dengan suami. Ini baru hadis yang pertama Bang Putra, masih banyak lagi. Yang kedua, hadis ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, semoga ibu-ibu semua dan bapak-bapak istrinya termasuk istri yang ahli surga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan ada 4 wanita yang dijamin pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1, imra'atun afifatun ta'iatun lillah wa li zawjiha waludan. Seorang wanita yang afifah. Ada yang bernama Afifah Bu? Atau ada anaknya, cucunya bernama Afifah? Nah itu nama yang luar biasa. Semoga akhlaknya sesuai namanya. Afifah artinya wanita yang pandai menjaga harga dirinya, wanita yang pandai menjaga kehormatannya. Salah satu cirinya menutup aurat dengan rapi. Jadi ibu-ibu udah usah nak milu-miluan main TikTok, nenek-nenek malu-malu be. Ya. Nah, itu bukan wanita ahli surga yang hobi TikTokan. Ya, apalagi TikTokan tak benar. Kecuali TikTokannya sholawat boleh. Ya, kan ada juga TikTok yang bagus Bang Putra ya. Tergantung kontennya. Ya, kalau isinya sholawat, isinya ceramah, insya Allah boleh main TikTok. Cuma kalau goyang-goyang, joget-joget, malu Bu sama cucu, malu sama anak-anak kita. Itu bukan tipe, bukan cara, bukan karakter wanita ahli surga. Wanita yang mampu menjaga diri. Terus ta'iatun lillah, taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah laksanakan, larangan Allah jauhi, tinggalkan, jangan toleh-toleh. Makruh tinggalkan seolah-olah meninggalkan yang haram. Yang haram dia tinggalkan seolah meninggalkan perbuatan yang dapat menyebabkan dia sudah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Minahus Saniyah tentang karakter seorang mukmin sejati. Terus
walizaujiha waludan. Masih karakter nomor 1 wanita ahli surga, walizaujiha waludan, banyak melahirkan anak untuk suaminya. Jadi wanita ahli surga tak takut beranak banyak, Bu. Nah, tak takut beranak banyak. Itu dalam hadis buat disebutkan walizaujiha waludan. Ya, banyak melahirkan putra putri untuk anaknya. Uji orang kita lama dulu mak mana? Banyak anak, banyak rezeki. Insyaallah. Ya, nah ini besan mik kami hadir, alhamdulillah, anak beliau banyak. Kami Bu 10 beradik, 5 lanang 5 betina. Saya yang bungsu yang ke-10. Alhamdulillah. Saya merasakan bagaimana kata-kata orang tua itu Bang Putra benar adanya. Anak pertama beda rizkinya, anak kedua lain rizkinya Pak Sekcam, anak ketiga lain. Cuma anakku perempuan semua, Bu. Insyaallah masih nak nyari yang keempat, nyari lanang lagi. Doanya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wanita ahli surganya Allah Subhanahu wa taala adalah sabiratun qani'atun bil yasir ma'a zaujiha. Wanita yang penyabar. Ya, tahu dewek karakter suaminya. Kalau masih pujaan, bagus sekali. Ya, tapi setelah menikah baru ketahuan ternyata lakinya saat tidur ngorok, ngiler pula Bu ya. Bapak-bapak juga baru tahu. Ya, begitu. Tetapi ketika sudah menikah, sudah jadi suami istri, terima apa adanya. Pokoknya jehet bagus, ya, ngiler tak ngiler, lakiku. Ya, bagi bapak-bapak bagus tak bagus, biniku. Terima, itulah jodoh kita, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka hadapi apapun yang ada pada pasangan kita dengan sabiratun, dengan sabar, dan qani'atun bil yasir ma'a zaujiha, menerima apapun nafkah yang diberikan oleh suami, banyak dikit alhamdulillah. Yang ketiga, dzatu hayain, wanita ahli surga adalah yang punya malu. Apa makna punya malu? Yang sesuai dalam sabda Nabi, al-haya minal iman, malu adalah bagian daripada iman. Sambungan hadis itu memaknakan malu itu adalah wa in ghaba zaujuha, jika suaminya tidak ada di hadapannya, suaminya lagi pergi, suaminya lagi musafir, lagi tidak ada di rumah, wanita ahli surga wa in ghaba zaujuha hafizat nafsaha wa malahu, mampu menjaga dirinya, mampu menjaga dirinya, wa malahu, dan mampu menjaga harta suaminya. Ini wanita ahli surga. Yang keempat, dalam hadis ini disebutkan bahwa wanita ahli surga itu adalah imra'atun mata zaujuha, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dengan ditinggalkan banyak anak yatim, walaha auladun sighar, anak-anaknya masih kecil. Saya sampai merinding mengisahkan ini. Begitu sedih, ya, ada ibu-ibu anaknya banyak ditinggal wafat oleh suaminya, yang suami meninggalkan anak banyak. Kadang-kadang ada utang banyak pula Bang Putra. Nah, ya Allah, alangkah ansapnya ya, ditinggal suami, anak banyak, utang lakinya banyak pula. Tetapi fahabasat nafsaha ala auladiha, dia tetap tahan, dia tetap tabah, dia tetap bersabar menanggung semua itu demi anak-anaknya. Warabbathum, dia tetap didik anaknya, dia tetap asuh anaknya. Wa ahsanat ilaihim, dan tetap berbuat baik dengan anak-anaknya itu. Walam tatazawwaj, dan dia tidak mau menikah. Dia tidak mau menikah khasyata ayyudayyi'u, takut khawatir anaknya ada apa-apa. Belum tentu menemukan pengganti suami yang lebih baik dari suaminya yang pertama. Masya Allah, saya merinding Bang. Masya Allah, saya pun juga Ustaz, kisah yang luar biasa. Semoga bisa menjadi contoh juga bagi kita yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah Ustaz ya. Nah, nanti kita akan membahas lagi Ustaz tentang tema kita hari ini, wanita ahli surga. Tapi jangan kemana-mana, tetap di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah.
masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mengatakan Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Sekali lagi, dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah. Sekali untuk ibu-ibu yang hadir di sini, sekali lagi untuk pemirsa yang ada di rumah. Tadi biasanya ibu-ibu ini galak lata, Ustaz. Di rumah galak mikut-mikut pulo. Nengok di TV saya ini, mikut pulo saya ini. Nengok di TV ngomong apa, mikut juga ngomong apa. Nah, Ustaz, kita masih membahas tentang tema kita wanita ahli surga. Lalu apakah ada lagi, Ustaz, hadis-hadis yang menguatkan bagaimana ciri-ciri ataupun bagaimana seharusnya seorang wanita ahli surga? Silakan, Ustaz. Oke, terima kasih. Jamaah yang mulia, tetap semangat ibu-ibu yang mulia. Insya Allah. Lesu jawabannya itu. Hadirin yang mulia, para pemirsa dakwah keliling TVRI dimanapun berada, wabil khusus yang hadir di Masjid Jumhuriyah Pangkalan Balai pada siang hari ini. Tadi sempat dibisiki oleh pengurus masjid, oleh Pak Seksam juga, jangan sampai Ustadz bahas untuk ibu-ibu saja, karena judulnya wanita ahli surga. Maka di term yang ketiga ini saya ingin sampaikan 2 hadis, dan insya Allah ini berlaku untuk siapapun, bukan hanya wanita. Kalau 2 hadis yang pertama yang saya sebutkan tadi khusus untuk ibu-ibu, yang kedua ini berlaku untuk siapapun kita, laki ataupun perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Maka berdasarkan hadis ini bahwa siapapun yang ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus siap menjadi pecinta sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mencintai sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, berarti kita sudah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang cinta Rasulullah, kana ma'i fil jannah, tempatnya adalah bersamaku
Ya, bukan hanya masuk surga Bu, tapi sesurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau Bu sesurga dengan Rasulullah? Alhamdulillah, insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, min ya rabbal alamin, yang terakhir, kalau ingin dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai sabda Nabi sampai Rasulullah bersumpah menunjukkan keseriusan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Jamaah yang mulia, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, demi Allah zat yang sudah mengutusku sebagai seorang nabi dan rasul, ma min abdin, tidaklah seorang hamba baik laki-laki ataupun perempuan, razaqahullahu malan, diberikan rizki yang luas yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu adalah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lantas Bapak Ibu hadirin yang mulia, dengan rizki yang Allah karuniakan tadi, summa barra walidayh, dia gunakan untuk berbuat baik, dia gunakan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia tanggung nafkah ayah ibunya, dia tanggung nafkah mertuanya, dia obati ketika orang tuanya sakit, dia badalkan haji kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, bahkan dia sanggup membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Inilah anak yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Kana ma'i fil jannah. Anak yang demikian, dia dapat rizki, dia dapat duit, dia kaya, dia soge, tapi dia gunakan semua itu untuk kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Insyaallah jamaah yang mulia, mudah-mudahan kita semua termasuk anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang berbuat baik, yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Terakhir satu hadis ingin saya sampaikan. Saking luar biasanya anak baik yang dijamin masuk surga. Idza addaita haqqahuma, kalau kita sebagai anak melaksanakan hak-hak orang tua kita, berbakti kepada mereka berdua, bahkan wa'at amtahuma, kita sanggup nyuapi ya orang tua kita, sanggup nyuapi, sanggup nafkahi orang tua kita, falahu bikulli luqmatin qasrun fil jannah, setiap satu suapan yang kita suapkan ke orang tua kita, ayah ibu kita, bakmi kita, ya kalau bahasa orang Pangkal Balai, setiap satu suap tadi qasrun fil jannah, Allah ganjar dengan satu istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jamaah yang mulia. Semoga kita adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ustadz mendengar cerita tadi saya langsung ingin menjadi anak yang berbakti. Aku nak balik dulu Ustadz, nak nyuapi wong tua aku Ustadz. Sudah ke acara. Sudah ke acara dulu, sudah ke acara dulu. Oke. Nah, untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak juga boleh kalau memang sudah menyiapkan pertanyaan tentang tema kita hari ini, wanita ahli surga. Boleh angkat tangannya. Ya, yang mau bertanya boleh angkat tangannya? Ya. Nama saya Fitrianti dari Majelis Taklim An-Nur, Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara atau langkah-langkah agar menjadi wanita ahli surga? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya yang sudah saya uraikan tadi, semuanya dilaksanakan. Tapi kuncinya adalah, kalau kita singkat, tadi mungkin sulit mengingatnya karena banyak hadis dan panjang-panjang hadisnya. Ya, kuncinya 3 untuk menjadi wanita ahli surga. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah melalaikan tugas sebagai hamba Allah. Yang kedua, ya, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dibuktikan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari yang ringan-ringan, Bu. Makan minum pakai tangan kanan. Ya, jangan tangan kiri, karena tangan kiri itu caro setan. Terus ketika makan minum, sunnahnya kita selama ini kadang-kadang cuma bismillah saja di awal, alhamdulillah di akhir. Padahal yang paling afdal dalam Kitabul Adab diterangkan, setiap kali nyuap itu bismillah, setiap selesai menelan makanan itu alhamdulillah. Jadi kalau satu piring itu 10 kali kita nyuapnya, maka 10 kali baca basmalah, 10 kali pula alhamdulillah. Ini sunnah yang mungkin belum banyak kita fahami.
Satu suapan, bismillah. Sudah selesai, tegok. Tapi kunyah dulu sampai halus, Bu. Jangan baru pecah 2, pecah 3 lah ditegok. Keselekan. Ya, Bang Putra ya. Nah, sudah ditelan, alhamdulillah. Nyuap lagi bismillah, telan, alhamdulillah. Begitu seterusnya. Nah, ini sunnah yang harus lebih banyak lagi kita laksanakan. Fadilahnya, kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, insyaallah Allah jauhkan, Allah hindarkan kita dari kemaksiatan. Ya, fadilah dari baca basmalah seperti itu. Nah, itu diantaranya. Taat kepada Allah, cinta Rasul, taat dengan lelaki. Kalau untuk istri, ya begitu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya dan juga mewakili pertanyaan pemirsa dakwah keliling TVRI yang ada di rumah. Kalau nak lebih jelas lagi, tonton seluruh tayangan dakwah TVRI di YouTube, dakwah keliling TVRI di YouTube. Nah, di situ banyak ceramah agama. Kalau ditaat ke galau, kita turuti galau, insya Allah masuk surga, Ustaz. Insya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu. Nama saya Ibu Umul Azmi, perwakilan dari Muslimat NU Kecamatan Suatape. Adapun yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz adalah apa ciri-ciri wanita ahli surga dan bagaimana cara untuk mendapatkannya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, insya Allah masih punya stok jawaban. Karena banyak hadis yang sudah saya siapkan, insya Allah ada tambahan ilmu. Oke, biar lebih melekat lagi, Ustaz. Oke, Ibu-ibu bisa kita tenang? Oke, kalau belum tenang kita belum bisa melanjutkan. Jawaban pertamanya sama seperti tadi. Yang sudah saya sampaikan itulah jawabannya. Yang kedua belum lengkap tadi sebenarnya. Jadi kesimpulannya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua taat dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga jadi anak berbakti. Dan sebagai seorang istri mengharap dan dapat ridho dari sang suami. Ya, itu kuncinya sebenarnya. Nah, mudah dihafal Ibu ini ustazah juga sebenarnya. Oke, kalau begitu untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sirpiani dari perwakilan Majelis Taklim Doa dan Zikir Kecamatan Sumbawa. Ustadz, yang ingin kami tanyakan di sini, ini ada seandainya ada suami yang suka mabuk janda, suka mabok. Nah, bagaimana istrinya? Apakah itu termasuk bidadari surga? Kalau sabar. Nah, itu saja pertanyaan Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaannya. Itu pengalaman atau Ustadz ada curhat sedikit tadi Ustadz. Kalau kita punya suami, lalu suaminya bisa dikatakan suka main perempuan. Tadi pertanyaannya boleh tidak digebuki, Bu ya? Oh bukan. Bagaimana sikapnya harusnya seorang istri? Boleh dijawab Ustadz? Iya. Jadi itu suami yang uji kita kati aguk lah termasuk ya. Jadi itu dosa sang suami, tapi tetap sebagai seorang istri yang baik, tegur, nasihati, bimbing, ingatkan suami. Karena lagi mabuk kan, wong mabuk kan tidak sadar, maka disadarkan, tapi tetap bersabar, jangan gebuk Ibu, ya, diingatkan, dinasihati. Satu hadis ingin saya sampaikan, waman sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'tahallahu thawaba Asiyah imraati Fir'aun. Wanita yang sabar dengan akhlak buruk sang suami. Itu kan termasuk akhlak buruk. Tapi sabar maksudnya ya bukan nerimo dia main jando itu. Ya, tapi sabar menasihati dia kalau pacak berubah. Ya, seperti itu. Maka wanita yang sabar dengan akhlak buruk sang suami, Allah kasih dia pahala sebesar pahala Asiyah, istri dari Fir'aun laknatullah alaih. Jadi suami ibu-ibu mohon maaf kalaupun ada yang nakal-nakal, tetapi Bang Putra tidak senakal Fir'aun. Jadi masih lebih baik. Maka sayangnya dibuktikan, cintanya dibuktikan, selamatkan sang suami dari mabuk jando itu. Dengan cara berdandan Ustaz ya, berdandan lebih cantik lagi di rumah, mungkin masak lebih lemak lagi ibu-ibu sekalian ya. Jadi supaya suami itu betah di rumah, balik begawe tidak makan di luar. Oke, kalau begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh angkat tangan, kita ke sebelah sana terlebih dahulu. Sebelah sana dulu Ibu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuraida Senen, utusan dari Majelis Taklim Masjid Jumharia Pangkalan Balai. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, saya punya suami, bisa ngaji, bisa sholat, bisa wudhu, tapi katanya belum sebagus aku. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, di rumah dia tidak malu-malu Pak Ustadz. Dia bertanya, saya ajari sholat, saya ajari wudhu, saya ajari ngaji Pak Ustadz. Apakah saya termasuk wanita ahli surga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu problem ibu-ibu, ya. Saya membina lebih kurang ada 15 majelis taklim yang saya asuh di Pangkalan Balai ini. Rata-rata jamaahnya ibu-ibu, sedikit yang bapak-bapak. Jadi kalau kita jawab, sebenarnya lebih banyak ibu-ibu yang taat dibandingkan bapak-bapak. Nah ini insya Allah Ibu Zuraida, mudah-mudahan beliau dan kita semua ya adalah wanita ahli surga. Bapak-bapak juga bapak-bapak yang ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masalah ibadah suami itu tanggung jawab pribadi, karena sebenarnya yang wajib memerintahkan, mengajak, mengarahkan isi rumah keluarganya untuk sholat itu adalah kepala rumah tangga, seorang suami. Maka di akhirat nanti yang ditanya itu suami nomor satu, sholatnya, sholat istrinya, sholat anak-anaknya. Tetapi untuk ibu-ibu sebenarnya yang ditanya hanya satu, Bu, hanya sholat ibu-ibu sendiri. Tetapi sebagai tanda sayang dengan suami, walaupun itu tugas suami, ibu-ibu kan tetap membimbing, tetap mengingatkan, tetap menasihati. Itu bukan kewajiban, itu tanda sayang seorang istri kepada suami. Yang istrinya sudah sibuk pengajian kemana-mana, dia pengen bukan cuma bersama di dunia, tapi di akhirat nanti sesurga dengan suaminya, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, luar biasa Ustadz. Sesuai tema kita hari ini, wanita ahli surga, rupanya ada salah satunya hadir di majelis kita pada hari ini, Ibu Zubaida. Boleh kita tepuk tangan untuk Ibu Zubaida? Semoga selalu diberi kekuatan dan juga ketabahan untuk membimbing keluarganya untuk menuju jannahnya Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pertanyaan selanjutnya aku pengen yang dari belakang dong, angkat tangannya. Dari belakang dong, angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtina dari Majelis Taklim Rohmania 1, Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Pak Ustaz, sesuai dengan tema kita hari ini, di sini akan kami tanyakan, seperti apakah ciri-ciri wanita penghuni surga yang tampak Seperti apakah ciri-ciri wanita penghuni surga yang tampak dari pola pakaian dan gaya hidup di zaman modern ini? Itulah pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saking semangatnya pertanyaannya hampir sama semuanya. Alhamdulillah. Ya, tapi tadi secara spesifik ditanyakan ciri khas dari segi pakaian. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa wanita salehah adalah yang afifah, mampu menjaga kehormatannya, dan bentuk menjaga kehormatan adalah tidak mengumbar aurat di mana-mana. Jadi sampai ada yang bilang, Bu, mohon maaf, paha ayam saat ini lebih mahal daripada paha manusia. Apalagi pas di panggung, ya kan begitu ya, diumbar kemana-mana, disawer pulo, mak-mak pulo nyawer biasanya. Nah, ini bukan wanita ahli surga, mohon maaf. Jadi dia mampu menjaga kehormatan dirinya, berjilbab bukan cuma di pengajian, berjilbab bukan cuma di masjid, berjilbab bukan cuma waktu kondangan, tapi bahkan di rumah. Bapak Ibu hadirin yang mulia, ketika ada tamu di rumah yang bukan mahram kita, ya, yang bukan mahram kita, maka tetap wajib menutup aurat, tetap wajib menggunakan hijab. Itu wanita salihah yang dijamin masuk surga yang begitu afifah, menjaga harga dirinya.
Itu ya. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Nah, sayang sekali ibu-ibu sekalian, itu tadi jadi pertanyaan terakhir kita tentang pertemuan kita hari ini, dan tema kita hari ini tentang wanita ahli surga. Tapi kalau memang masih mau hadir di majelis talim, Ustadz biasa mengisi majelis talim di mana saja Ustadz? Di Masjid Jumhuriyah tiap malam Senin. Malam Senin ya. Nah, jangan karena TVRI-nya Sebuna Betanyo pada hari ini malam Senin datang, gitu bukti ke kalau memang semangat menuntut ilmu. Malam Senin Ustadz siap sedia menjawab seluruh pertanyaan ibu-ibu sekalian. Oke Ustadz, boleh langsung saja kesimpulan tentang tema kita hari ini, wanita ahli surga. Ya, alhamdulillah para pemirsa TVRI dimanapun berada. Alhamdulillah ini acara yang luar biasa, jamaahnya luar biasa, pemirsanya luar biasa. Semoga sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita semua adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu mari kita persiapkan diri kita dengan mengamalkan apa yang sudah tadi kami sampaikan. Yang intinya kesimpulannya adalah semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah yang taat patuh atas apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semaksimal mungkin kita tinggalkan larangan Allah, baik makruh apalagi larangan yang haram. Yang kedua, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita buktikan dengan memperbanyak salawat, dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mari kita jadi anak yang baik, jadi anak yang berbakti, termasuk kepada mertua kita, karena dalam Islam orang tua dan mertua sama, hanya beda dalam penyebutan, tapi berbakti wajib kepada orang tua dan mertua kita. Dan yang ketiga, ini khusus kepada ibu-ibu, untuk menjadi ahli surga wajib mendapatkan ridho dari suami ibu-ibu sekalian. Semoga kita semua adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, terima kasih Ustadz Taharudin SPDI atas tausiahnya pada hari ini. Terima kasih telah berbagi ilmunya bersama kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh majelis taklim yang hadir pada hari ini. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk ibu-ibu sekalian semuanya. Luar biasa, semangat sekali. Kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada pengurus Masjid Jumhuriyah dan juga sekretaris camat yang hadir pada hari ini. Bapak, terima kasih, dan juga tokoh masyarakat yang hadir. Kami ucapkan terima kasih banyak. Lagi-lagi kita akan berjumpa kembali dalam dakwah keliling TVRI episode selanjutnya dengan tema-tema menarik dan juga tentunya memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Akhir kata, saya Suwana Rahman Putra mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah.